wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Umi Zakiatul Umaro, mahasiswa program studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kajian Patofisiologi Adenokarsinoma Paru akibat paparan particulate matter 2.5 serta peran intervensi gizi dalam menunjang terapi. Materi ini saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Patofisiologi Penyakit Tidak Menular. Pada presentasi ini, saya akan membahas hubungan antara polusi udara, khususnya PM2.5, dengan terjadinya adenokarsinoma paru, terutama pada individu yang non-perokok. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana intervensi gizi dapat berperan sebagai terapi penunjang dalam membantu meningkatkan kondisi dan juga kualitas hidup pasien kanker paru. Kanker paru hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan global. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab angka kematian tertinggi akibat kanker di dunia, dan jumlah kasusnya terus saja meningkat. Menariknya, kanker ini tidak hanya dialami oleh perokok saja. Salah satu jenisnya yaitu ada adenokarsinoma paru justru banyak ditemukan pada individu tanpa riwayat merokok. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki peran yang sangat besar. Salah satunya adalah polusi udara. Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk ke dalam bagian terdalam paru, memicu stres oksidatif, peradangan kronis, dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan perubahan genetik yang mendukung perkembangan kanker paru. Di Indonesia sendiri, khususnya di daerah perkotaan, di wilayah dengan lalu lintas yang padat, paparan polusi udara masih tergolong sangat tinggi dan berhubungan dengan meningkatnya penyakit paru ini. Nah, pada kali ini saya mendapatkan kasus, yakni pasien perempuan berusia 45 tahun. Beliau tinggal di sekitar jalan raya dengan lalu lintas yang sangat padat, sehingga memiliki resiko tinggi terpaparnya polusi udara. Pasien ini mengalami paparan PM2.5 dalam jangka yang panjang, namun tidak memiliki riwayat merokok. Hasil pemeriksaan penunjang berupa CT scan-nya menunjukkan adanya adenokarsinoma paru. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa paparan lingkungan, khususnya polusi udara, berperan penting dalam terjadinya kanker paru pada pasien tersebut. Kanker paru merupakan penyakit keganasan yang terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal di jaringan paru yang berkembang secara tidak terkendali dan dapat menyebar ke organ-organ yang lain. Adenokarsinoma paru adalah salah satu jenis kanker paru yang berasal dari sel epitel kelenjar paru, yaitu sel yang berperan dalam produksi mukus. Jenis kanker ini termasuk dalam kelompok kanker paru bukan sel kecil atau non-small cell lung cancer atau NSCLC yang umumnya berkembang lebih lambat dibandingkan kanker paru sel kecil. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi adenokarsinoma paru. Adenokarsinoma paru tidak terjadi secara tiba-tiba saja, melainkan merupakan hasil dari paparan berbagai faktor resiko yang berlangsung lama dan juga saling berinteraksi. Pada individu non-perokok, faktor lingkungan menjadi penyebab yang utama, terutama paparan polusi udara dalam jangka yang panjang. Polusi udara dari aktivitas manusia seperti emisi kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan juga aktivitas industri berkontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan risiko kanker paru-paru. Selanjutnya, PM2.5 dan juga dampak terhadap sistem respirasi.
PM2.5 memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu kurang dari 2,5 mikrometer, sehingga dapat bertahan lama di udara dan juga mudah terhirup. Karena ukurannya yang sangat kecil, PM2.5 ini mampu melewati pertahanan saluran nafas dan mencapai bagian terdalam paru, yaitu alveolus. Partikel ini dapat mengendap di jaringan paru dan juga sulit dikeluarkan oleh mekanisme pertahanan paru. Keberadaannya sendiri di paru menyebabkan iritasi dan juga inflamasi lokal yang berlangsung terus-menerus. Selain itu juga, PM2.5 ini merangsang pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS yang meningkatkan stres oksidatif dan mempercepat kerusakan sel epitel paru. Kondisi ini meningkatkan resiko terjadinya perubahan sel menjadi sangat ganas. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme mutasi EGFR akibat paparan partikulat matter 2.5. Paparan PM2.5 ini merangsang produksi ROS secara berlebihan di jaringan paru. ROS ini menyebabkan kerusakan DNA, protein, dan membran sel sehingga mengganggu stabilitas genetik. Kerusakan DNA yang menjadi berulang dan terganggunya sistem perbaikan DNA meningkatkan resiko mutasi genetik, termasuk mutasi pada gen EGFR, terutama pada individu yang non-perokok. Mutasi EGFR menyebabkan aktivasi jalur sinyal pertumbuhan sel secara terus-menerus sehingga sel tumbuh tanpa kontrol. Selain itu, sel dengan DNA rusak tidak mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram sehingga tetap bertahan dan juga berkembang. Kombinasi mutasi EGFR, stres oksidatif, dan juga inflamasi kronis akhirnya mempercepat pertumbuhan dan juga progresivitas adenokarsinoma paru. Adapun peran reaktif oksigen spesies atau ROS. ROS sendiri memiliki peran penting dalam perkembangan adenokarsinoma paru. ROS ini dapat menginduksi kerusakan DNA sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya mutasi genetik. Selain itu, ROS sendiri mengaktifkan jalur inflamasi melalui mediator proinflamasi yang memperburuk kerusakan jaringan. ROS ini juga mengganggu regulasi siklus sel, sehingga sel dengan DNA yang rusak tetap bertahan dan juga berkembang. ROS sendiri juga meningkatkan resistensi terhadap apoptosis yang memungkinkan sel kanker bertahan lebih lama. Selanjutnya kita ke inflamasi kronis pada jaringan paru akibat polusi. Paparan PM2.5 atau particulate matter secara terus-menerus memicu inflamasi kronis pada jaringan paru-paru. Kondisi ini ditandai dengan aktivasi sel imun dan juga pelepasan mediator inflamasi secara berkelanjutan. Inflamasi yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan jaringan, perubahan struktur sel, dan juga gangguan mekanisme pertahanan paru. Particulate matter 2.5 ini juga menginduksi pelepasan sitokin proinflamasi seperti IL-18 yang berperan dalam meningkatkan proliferasi di sel kanker. Lingkungan inflamasi kronis mendukung angiogenesis, inflamasi jaringan, dan metastatis, serta berinteraksi dengan stres oksidatif dan mutasi genetik. Selanjutnya kita masuk ke peran gizi dalam penunjang terapi. Intervensi gizi merupakan bagian integral dalam penata laksanaan pasien kanker paru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan status gizi, meningkatkan kualitas hidup, lalu untuk menunjang keberhasilan terapi medis. Pasien adenokarsinoma paru sering mengalami penurunan berat badan, anoreksia, serta gangguan metabolisme. Pada kondisi inflamasi kronis juga, kebutuhan energi serta proteinnya itu meningkat akibat hipermetabolisme dan juga katabolisme jaringan.
Asupan gizi yang baik membantu mendukung sistem imun, meningkatkan toleransi terapi, menekan stres oksidatif, dan juga memperbaiki jaringan. Intervensi gizi ini meliputi pemenuhan asupan energi yang adekuat untuk mencegah defisit energi. Asupan protein yang berkualitas tinggi diperlukan untuk mempertahankan massa otot dan juga meningkatkan toleransi terapi. Karbohidrat kompleks berperan sebagai sumber energi utama yang berkelanjutan. Lemak sehat juga bersifat antiinflamasi untuk membantu modulasi respon inflamasi. Asupan vitamin antioksidan seperti vitamin A, C, dan E serta mikronutrien seperti selenium dan zinc berperan dalam menurunkan stres oksidatif dan juga mendukung sistem imun. Pola makan yang diberikan secara seimbang, teratur, dan juga disesuaikan dengan kondisi pasien dalam porsi kecil namun sering. Jadi, particulate matter 2.5 ini memiliki peran penting dalam terjadinya adenokarsinoma paru, terutama pada non-perokok, pasien yang non-perokok. Mekanismenya melibatkan stres oksidatif, inflamasi kronis, dan juga mutasi gen EGFR. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap resiko kanker paru ini. Intervensi gizi dapat berperan penting sebagai terapi penunjang untuk meningkatkan status gizi, toleransi terapi, dan juga kualitas hidup pasien. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi dari saya dapat menambah pemahaman kita mengenai peran polusi udara dan juga pentingnya intervensi gizi pada pasien kanker paru. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman semuanya. Apabila masih ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.